Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 6. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dimulai. Baca doa selesai. Seperti biasa, sebelum Ibu menyampaikan materi pelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini bisa anak-anak Ibu baca di samping Ibu. Sudah dibaca? Baiklah, materi kita hari ini adalah pembelajaran 6. Sekarang Ibu mau bertanya, pernahkah anak-anak Ibu menjadi petugas pengibar bendera di sekolah? Jika pernah, sangat hebat. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan hikmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Sekarang perhatikan gambar tersebut. Siapakah dia? Mari kita baca teks berikut. Pengibar sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air atau PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta tahun 1948. Kemudian, ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina tahun 1952, lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berdasarkan bacaan tadi, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya apa adalah pengibaran bendera merah putih pertama kali saat proklamasi kemerdekaan. Informasi penting yang kita dapatkan dari kata tanya mengapa adalah karena berkibarnya bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya siapa adalah Latif Hendraningrat dan Suhud adalah orang yang mengibarkan bendera merah putih pertama kali saat proklamasi. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya bagaimana adalah ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dimana Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan.
Ada pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati dan pertama dikibarkan pada saat 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya kapan adalah pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Informasi yang kita dapatkan dari kata tanya di mana adalah di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Anak-anak hebat, mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya dibutuhkan kerukunan dari anggota petugas pengibar bendera. Perbedaan suku bangsa, agama, budaya, serta pendapat di masyarakat menciptakan keberagaman. Keberagaman menjadikan masyarakat kita semakin kaya dan dapat saling belajar. Perbedaan yang disatukan dalam kerukunan dapat menjadi kekuatan sebuah bangsa. Inilah alasannya mengapa kerukunan penting untuk menciptakan persatuan. Rukun berarti bersedia memahami dan menerima perbedaan di sekitar kita. Nilai-nilai persatuan dalam perbedaan perlu diterapkan dimanapun kita berada, baik di rumah, sekolah, maupun di masyarakat. Di lingkungan masyarakat, kita perlu bersikap peduli. Kita harus membantu tetangga atau kawan kita yang memerlukan bantuan, meskipun mereka berbeda suku atau agama dengan kita. Kita juga perlu bersikap toleran di lingkungan masyarakat. Toleran atau toleransi artinya menghargai perbedaan atau menghormati perbedaan. Berikut ini adalah contoh kegiatan pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat. Yang pertama, membantu korban bencana alam tanpa melihat suku dan agama mereka. Yang kedua, mempersilakan orang lain untuk beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang ketiga, membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku dan agama dengan kita. Adapun manfaat yang diperoleh jika kita menerapkan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Yang kedua, masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu. Yang ketiga, lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Sekarang, tulislah 3 contoh wujud persatuan atau kegiatan yang bisa kalian lakukan di dalam kelas. Tuliskan juga manfaatnya. Demikianlah materi kita hari ini. Untuk lebih memahaminya, anak-anak ibu bisa putar lagi video yang sudah ibu kirim. Atau kalau tidak mengerti juga bisa tanyakan pada orang tuanya, kakaknya, abangnya, atau tetangganya. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.